Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam mata kuliah Matematika Keuangan, di mana pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang anuitas, di mana anuitas itu berdasarkan apa yang telah kita pelajari pada minggu kemarin atau pada video sebelumnya, yaitu sejumlah pembayaran yang dilakukan selama beberapa periode dengan besaran yang sama untuk setiap periodenya sampai jatuh tempo. Kemudian khususnya yang kita pelajari pada minggu kemarin yaitu adalah anuitas dalam nilai sekarang, di mana dalam anuitas nilai sekarang kita akan mencari nilai sekarang dari sejumlah pembayaran yang dilakukan selama beberapa periode dengan besaran uang yang jumlahnya sama sampai jatuh tempo, sehingga nanti bisa kita bandingkan mana pembayaran yang lebih baik kita lakukan jika kita bandingkan dengan pembayaran secara tunai dengan secara kredit atau mencicil, jika kita memandangnya dari segi nilai sekarangnya. Nah, sekarang dalam video ini kita lanjutkan anuitas selanjutnya, yaitu tentang anuitas nilai yang akan datang, di mana dalam anuitas nilai yang akan datang kita akan mencari nilai uang yang akan datang selama beberapa periode setelah kita melakukan pembayaran dengan besaran uang yang sama untuk setiap periodenya sampai jatuh tempo. Nah, kita lanjutkan kepada anuitas. Beberapa hal yang telah kita pelajari pada minggu kemarin, yaitu anuitas, yaitu sejumlah pembayaran yang pembayarannya sama besarannya ya, dengan periode waktu yang sama untuk setiap pembayarannya. Sedangkan pada minggu kemarin itu secara umum itu ada anuitas biasa yang saya sebutkan sebagai anuitas nilai sekarang, kemudian anuitas di muka, kemudian anuitas ditunda. Namun sekarang saya lebih spesifikasikan untuk anuitas biasa itu ada nilai sekarang atau present value, kemudian nilai yang akan datang untuk anuitas biasa juga itu atau future value, yaitu anuitas di mana pembayaran itu dilakukan setiap akhir periode. Ada juga anuitas di muka, itu nanti juga ada untuk nilai sekarang dan nilai yang akan datang, di mana yang membedakan antara anuitas biasa dengan anuitas di muka itu nanti dari segi timeline-nya atau cara pembayarannya, di mana anuitas di muka itu pembayaran dilakukan setiap awal periode atau mulai dari hari ini. Kemudian ada juga anuitas ditunda, yaitu pembayaran di muka setelah beberapa periode. Kita review sejenak tentang anuitas nilai sekarang seperti yang telah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu kita dapat memperoleh nilai sekarang berdasarkan anuitas atau jumlah pembayaran yang besarannya sama untuk setiap periodenya, dan juga jumlah periode dan tingkat bunga pertahunnya adalah sebagai berikut, di mana kita bisa mencari nilai present value yang diperoleh dari perkalian antara anuitas atau A dikalikan dengan faktor anuitasnya. Dalam hal ini dirumuskan dengan 1 min 1 plus I pangkat min N dibagi dengan I. Atau untuk faktor anuitas itu bisa kita cari dengan menggunakan tabel anuitas. Atau di sini saya simbolkan dengan AN1, di mana N itu merupakan untuk jumlah periodenya, kemudian I untuk bunga nominalnya. Ini timeline untuk anuitas nilai sekarang. Jadi pembayaran untuk anuitas nilai sekarang itu dimulai pada, misalkan dalam periodenya dalam bulan, maka nanti dimulai pada bulan ke depan. Nah, ini untuk contoh tabel anuitas nilai sekarang. Jadi nanti kita bisa mencari suatu faktor anuitas atau nilai tingkatannya ya, berdasarkan jumlah periode dan besaran dari tingkat bunganya di dalam tabel anuitas nilai sekarang. Berikutnya masih contoh pada anuitas nilai sekarang, yaitu ada Pak Sofyan ya, untuk yang contoh pada video sebelumnya itu ditawarkan sebidang tanah dengan secara tunai itu dibayarkan dengan harga 70 juta. Kemudian untuk cara kredit itu nanti akan membayarkan uang muka sebesar 20 juta dan mencicil sisanya
itu dengan 12 juta setiap tahun selama 5 tahun. Jika tingkat bunga berlaku yaitu 16% per tahun, di mana perhitungannya adalah 12 kali dalam 1 tahun atau J12, kira-kira tawaran mana yang lebih menguntungkan bagi Pak Sofyan ya, jika nanti dipandang dari nilai sekarangnya? Ini beberapa informasi yang telah kita peroleh dari soal. Kemudian seperti yang telah kita pelajari pada minggu kemarin, pertanyaannya yaitu mana pembayaran yang lebih kita pilih dari segi nilai sekarangnya, yaitu secara tunai atau secara mencicil. Nah, sebelumnya kita konversikan atau ekuivalensikan dari bunga efektif J12 ke J1 sehingga nanti perhitungannya jauh lebih singkat, di mana periodenya yang sebelumnya 60 akan menjadi 5 kali perhitungan, sehingga nanti kita peroleh bunga efektifnya untuk per tahunnya yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun itu adalah 0,17227 sekian atau 17,22 sekian persen dalam 1 tahun. Kemudian informasi yang kita peroleh juga ada present value dari uang muka itu adalah 20 juta. Berikutnya nanti kita hitung present value dari 12 juta per tahun yang dilakukan selama 5 tahun, yaitu kita mencari present value dari setiap pembayaran setiap tahunnya, yaitu misalkan 12 juta pada tahun pertama, itu nilai present value-nya berapa dengan tingkat bunga efektifnya tadi setelah kita konversikan menjadi J1 adalah 17,227%. Kemudian kita juga mencari present value pada tahun kedua, yaitu nanti dengan N-nya adalah 2 karena tahun kedua ya, sampai tahun ke-5. Sehingga nanti kita peroleh hasilnya adalah present value-nya 58.192.619,19. Nah, sebenarnya kita bisa mempersingkat perhitungan dari di atas tadi menggunakan rumus anuitas, yaitu present value diperoleh dari faktor anuitas dikalikan dengan A, di mana faktor anuitas itu sebenarnya merupakan bentuk penyederhanaan dari deret geometri ya, dari perhitungan di atas tadi, yaitu present value dari tahun pertama dengan cicilan sebesar 12 juta, tahun kedua sampai tahun ke-5, sehingga nanti dengan penyederhanaan deret geometri nanti kita peroleh 1 min 1 plus I pangkat min N dibagi dengan I. Kemudian nanti untuk teknis perhitungan dari deret geometri dari anuitas ini sekarang nanti bisa saya ulas pada video setelahnya. Ini juga memperoleh hasil yang sama, yaitu untuk present value-nya secara keseluruhan yaitu adalah 58.192.619,19. Dengan rincian tabelnya adalah sebagai berikut ini. Misalkan pada periode ketiga itu nanti periode kedua itu nanti sisa saldonya adalah 26.417.766,65. Nanti kalau kita akan mencari sisa saldo pada tahun kedua, itu bisa kita cari dari sisa periode pembayaran yang belum dilakukan, yaitu ada 3 kali periode ya, periode ketiga, periode keempat, periode kelima. Nah, nanti kita bisa mencari nilai present value dari beberapa periode yang belum dibayarkan. Jadi nanti ini sama halnya kita menjumlahkan 10.236.000 sekian ini, menjumlahkan lagi dengan 8 juta sekian, dengan menjumlahkan lagi 7.448.000 sekian ini. Nanti kita peroleh yaitu saldo hutang pada tahun periode kedua yaitu 26.417. Ini tentang teknis perhitungannya bisa dilihat dalam video sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas model persamaan anuitas nilai akan datang atau future value, di mana kita dapat memperoleh nilai akan datang berdasarkan anuitas atau jumlah pembayaran yang besarannya sama untuk setiap periodenya, dan juga jumlah periode atau N, dan juga tingkat bunga per tahunnya.
Untuk formulanya adalah sebagai berikut ini, yaitu future value atau FV itu diperoleh dari faktor anuitas nilai yang akan datang itu berupa 1 plus I pangkat N dikurangi dengan 1 dibagi dengan I. Kemudian itu untuk faktor anuitas nilai yang akan datang ya, kemudian dikalikan dengan jumlah anuitasnya atau A. Atau nanti bisa kita melihat dari faktor anuitas ini yang disimbolkan dengan SNI ini, dengan N itu adalah jumlah periodenya, kemudian I itu untuk tingkat bunga per tahunnya dalam tabel nilai anuitas nilai akan datang. Ini untuk deskripsinya, untuk formula dari anuitas nilai akan datang. Hampir sama seperti halnya deskripsi pada anuitas nilai sekarang. Contoh, hitung nilai yang akan datang atau future value dari tabungan 1 juta yang disetorkan setiap tahun selama 5 tahun. Mulai tahun depan, apabila tingkat bunga adalah 10% per tahun, diperhitungkan dalam tahunan. Jadi nanti kira-kira kita akan menghitung nilai yang akan datang dari sejumlah uang yang kita setorkan selama 5 tahun. Setiap tahun itu ada 1 juta sampai dengan 5 tahun dengan tingkat bunga sebesar 10%. Kira-kira nanti berapa uang pada tahun kelima atau nilai yang akan datangnya. Kita tuliskan dulu beberapa informasi yang kita peroleh dari soal, yaitu ada T, yaitu ada 5 tahun, kemudian M-nya itu dilakukan dalam 1 kali dalam 1 tahun, baru N-nya itu diperoleh dari N ya, karena M-nya 1 kali, kemudian T-nya itu adalah 5 tahun, maka nanti N-nya adalah 5. Kemudian I-nya itu adalah tingkat bunga per tahunnya atau bunga nominal yang periodenya adalah tahun, yaitu 10% atau 0,1. Kemudian anuitasnya adalah 1 juta. Pertanyaannya, berapa nilai yang akan datang atau future value-nya? Nah, ini untuk timeline-nya sama seperti halnya anuitas nilai sekarang, yaitu misalkan pada hari ini adalah 29 September 2021, maka nanti pembayarannya untuk periode pertama itu dilakukan pada tanggal 29 September 2022. Kemudian 2 tahun lagi dengan tanggal yang sama, tahun 2023, sampai jatuh tempo yaitu 5 tahun lagi bertepatan dengan 29 September 2026. Maka nanti jika kita masukkan beberapa informasi yang di atas tadi ke rumus model persamaan anuitas nilai yang akan datang, maka nanti dengan tingkat bunga nominalnya per tahun 0,1 atau 10%, dengan N-nya adalah 5 jumlah periodenya ya. Kemudian anuitasnya adalah 1 juta, sehingga kita peroleh nilai yang akan datang itu adalah 6.105.100. Kemudian setelah kita mencari nilai yang akan datang dari informasi jumlah periode dan bunganya beserta anuitasnya ya, maka bagaimana cara nanti kita menentukan besar tabungan periodiknya atau anuitasnya ya, A ya. Nah, kita berdasarkan formula di atas tadi, kita bisa memperoleh nilai yang akan datang atau future value dari faktor anuitas nilai yang akan datang dikalikan dengan anuitasnya ya, jumlah anuitasnya atau jumlah pembayaran yang besarnya sama untuk setiap periodenya. Kemudian untuk mencari A itu nanti bisa kita modifikasi bersama menjadi nilai yang akan datang itu dibagikan dengan faktor anuitasnya atau 1 plus I pangkat N min 1 dibagikan dengan I untuk faktor anuitas nilai yang akan datang. Contoh, sebuah perusahaan itu mempunyai hutang obligasi misalkan adalah sebesar 100 miliar. Kemudian hutang tersebut akan jatuh tempo selama 8 tahun lagi. Kemudian sebagai upaya untuk memastikan perusahaan tersebut mampu untuk memiliki kas sebesar itu pada 8 tahun lagi atau jatuh tempo, maka pihak manajemen itu memutuskan untuk membentuk dana pelunasan yang dananya disetorkan dalam bentuk deposito di sebuah bank
di mana itu akan disetorkan selama 8 tahun mulai 1 tahun ke depan, yang dimana bank itu memberikan bunga sebesar 10% per tahun. Kemudian pertanyaannya, berapa jumlah dana yang harus disetorkan setiap tahunnya, atau A ya, atau anuitasnya. Nah, dari contoh soal ini, beberapa informasi yang kita peroleh yaitu ada future value atau nilai uang yang dideposisikan selama 8 tahun itu nanti adalah 100 miliar misalkan. Kemudian untuk T-nya 8 tahun, M-nya itu 1 kali per tahun, sehingga nanti jumlah periodenya ada 8 periode. Diperoleh dari 1 kali per tahun selama 8 tahun, maka ada 8 kali periode. Kemudian bunga nominalnya dalam periodenya dalam per tahun itu adalah 10% atau 0,1. Nah, ini timelinenya. Misalkan untuk hari ini yaitu 29 September 2021. Kemudian nanti tahun depan itu dimulai untuk pembayarannya sebesar yang akan kita cari bertepatan pada 29 September 2022. Kemudian pada 2 tahun lagi masih tanggalnya sama, tetapi tahunnya 2023 sampai nanti 2029, kira-kira seperti itu, atau 8 tahun lagi. Selanjutnya pertanyaannya yaitu kita akan mencari jumlah pembayaran yang harus disetorkan pada setiap tahunnya atau anuitasnya. Nah, penyelesaian kita akan menentukan besaran tabungan periodiknya ya, dari persamaan modifikasi dari anuitas nilai yang akan datang seperti yang telah kita pelajari di atas tadi, yaitu A sama dengan future value atau nilai yang akan datang dibagikan dengan faktor anuitas nilai yang akan datang, atau 1 plus I pangkat N dikurangi dengan 1 baru dibagi dengan I. Dengan future value-nya adalah 100 miliar dibagikan dengan faktor anuitas dengan N adalah 8 dan tingkat bunga nominalnya dengan periode per tahunnya adalah 0,1 atau 10%. Sehingga nanti jumlah besaran tabungan periodiknya adalah 8 miliar ya, 8 miliar 744 juta 400.757,5. Jadi setiap tahunnya itu pihak perusahaan itu akan membayarkan sejumlah sekian itu, supaya nanti pada jatuh tempo yaitu 8 tahun ke depan, misalkan dalam hal ini yaitu tahun 2029 nanti bisa melunasi hutang obligasinya. Kemudian untuk rincian dari tabungan periodiknya yang disetorkan dalam setiap tahunnya dengan jumlah yang sama, bisa kita lihat dalam tabel sebagai berikut ini. Nah, ini misalkan dalam hal ini pada tahun pertama itu jumlah tabungan yang disetorkan yaitu adalah 8 miliar 744 juta 400.757,5. Kemudian maka nanti itu saldo akhirnya sama ya, yaitu 8 miliar 744 juta sekian. Kemudian pada tahun kedua itu nanti setorannya juga sama, perusahaan itu menyetorkan sejumlah 8 miliar 744 juta 400.757,5 dengan bunga yaitu 874 juta 440.175,75 itu diperoleh dari bunga tadi yaitu 10% dikalikan dengan saldo akhir pada tahun pertama yaitu 8 miliar 744 juta 400.757. Nah, kemudian saldo akhirnya itu nanti adalah 18 miliar 363 juta 243.690. Itu nanti diperoleh dari saldo akhir pada tahun pertama 8 miliar 744 juta dijumlahkan lagi jumlah setoran pada tahun kedua yaitu 8 miliar 744 juta dijumlahkan lagi dengan bunga tabungan pada tahun kedua atau periode kedua yaitu 874 juta 440.175. Kemudian dilanjutkan lagi pada tahun ketiga
dengan jumlah setoran yang sama, yaitu sebesar 8.744.400 sekian. Kemudian bunganya itu adalah 1 miliar ya, 1.836.324.369,08 itu diperoleh dari saldo akhir, yaitu 18 miliar sekian pada tahun kedua, itu dikalikan dengan bunga per tahunnya sebesar 10%, sehingga nanti saldo akhirnya pada tahun ketiga yaitu 28.949.817,33 itu diperoleh dari saldo akhir pada tahun kedua, yaitu adalah 18.363 juta dijumlahkan dengan setoran pada tahun ketiga, yaitu 8.744 juta dijumlahkan lagi dengan bunga pada tahun ketiga, yaitu 1.834.324.369,08. Nah, sampai pada tahun ke-8 itu jumlah setorannya juga masih sama untuk setiap periodenya, setiap tahunnya. Namun pada bunga tabungannya itu sebesar 8 miliar, itu 8.295 juta itu diperoleh dari bunga nominal per tahunnya, yaitu 10% dikalikan dengan saldo akhir pada periode sebelumnya, yaitu periode ke-7 itu saldo akhirnya adalah 82.959 sekian, sehingga nanti saldo akhir pada tahun ke-8 atau periode ke-8 itu diperoleh dari saldo akhir pada periode ke-7 82 miliar sekian, itu dijumlahkan dengan jumlah tabungan yang jumlah setoran yang dibayarkan pada tahun ke-8 ditambah lagi dengan bunga pada tahun ke-8, yaitu 8.295 juta sekian, sehingga nanti diperoleh saldo akhir pada jatuh tempo atau tahun ke-8 itu nanti ada 100 miliar. Nah, setelah 100 miliar itu sudah jatuh tempo ya dalam bentuk deposito, maka akan dilakukan penarikan, baru nanti akan dilakukan pelunasan pada tahun ke-8 atau jatuh tempo. Nah, sekarang kalau tadi sudah menentukan nilai akan datang atau nilai anuitas dari nilai akan datang atau future value, kemudian menentukan juga jumlah besaran per periode yang dibayarkan ya, atau A. Sekarang bagaimana cara kita untuk menentukan jumlah periode tabungannya? Berawal dari masih sama ya, yaitu anuitas nilai akan datang itu diperoleh dari faktor anuitas nilai akan datang dikalikan dengan A. Nah, dalam hal ini nanti akan kita modifikasi untuk persamaan yang ini, yaitu future value atau nilai akan datang dari anuitas diperoleh dari faktor anuitas yang akan datang dikalikan dengan anuitasnya ya, yaitu sebagai berikut ini. Nah, pada baris pertama ini masih sama dengan rumus awalnya, kemudian baris kedua ini nanti kedua ruas baik kiri maupun kanan nanti dibagikan dengan A, sehingga nanti seakan-akan A itu pindah ruas menjadi dibagi. Kemudian selanjutnya berlaku juga untuk I, maka nanti kedua ruas pada baris kedua ini nanti akan dikalikan dengan I ya, sehingga nanti seakan-akan I-nya itu pindah ruas ke sisi kiri menjadi dikalikan dengan I. Kemudian baru minus 1 ini nanti juga sama menjadi 1 plus future value dikalikan dengan I dibagikan dengan A sama dengan 1 plus I pangkat N. Nah, sekarang kalau kita mencari N, maka nanti kita juga tetap menggunakan prinsip logaritma, di mana nanti bisa kita analogikan kalau kita mencari 2 pangkat N sama dengan 8, maka kita bisa menentukan N itu nanti adalah 2 log 8, atau nanti bisa kita tuliskan dengan logaritma 8 dibagikan dengan logaritma 2. Nah, samanya kembali lagi ke bentuk yang terakhir tadi, yaitu jika kita mencari N, maka nanti bentuknya sebelumnya di sini, maka nanti diperoleh dari 1 plus I
logaritma dari 1 plus future value dikalikan dengan I baru dibagi dengan A. Nanti baru diperoleh hasil, yaitu adalah sebagai berikut ini. Nah, selanjutnya contoh soal, yaitu seorang pedagang kecil berencana untuk menabung 1 juta setiap bulan agar dapat memperoleh uang sebesar 200 juta ya. Jadi periodenya dalam bulan, per bulannya adalah 1 juta, dan tingkat bunga yang ditawarkan adalah 6% per tahun. Kira-kira berapa lama dia harus menabung supaya nanti uangnya yang ditabung itu ada menjadi 200 juta. Nah, pertama kita tuliskan dulu beberapa informasi yang ada dalam soal ini, yaitu yang pertama untuk besaran nilai uang yang disetorkan setiap periodenya yang sama besarannya ya. Untuk setiap periodenya adalah 1 juta atau anuitasnya sebesar 1 juta. Kemudian future value atau nilai yang diharapkannya pada periode ke depan adalah 200 juta. Kemudian bunga per tahunnya atau bunga nominalnya adalah 6% per tahun. Kalau nanti dalam hal ini adalah periodenya dalam bulan, maka nanti akan dibagikan dengan 12. Dari 6% dibagi dengan 12, maka nanti adalah 0,5% atau 0,005 untuk bunga nominalnya. Nah, pertanyaannya yaitu berapa lama dia harus menabung atau berapa periode yang dibutuhkan untuk membuat tabungannya itu menjadi 200 juta untuk pada periode kedepannya. Nah, ini timelinenya. Misalkan hari ini adalah 29 September 2021, maka 1 bulan lagi bertepatan dengan 29 Oktober 2021 membayarkan setoran sejumlah 1 juta. Kemudian 2 bulan lagi yaitu 29 November 2021 membayarkan 1 juta. 3 bulan lagi yaitu 29 Desember 2021 membayarkan jumlahnya besaran sama, yaitu 1 juta, sampai N bulan lagi atau masa jatuh tempo yang akan kita cari untuk membuat tabungannya itu menjadi 200 juta. Nah, kita tinggal memasukkan beberapa persamaan modifikasi dari nilai anuitas yang akan datang di atas tadi, yaitu dengan prinsip logaritma, di mana N itu diperoleh dari logaritma 1 plus FV dikalikan dengan I baru dibagi dengan A. Kemudian baru semuanya itu nanti dibagi lagi dengan logaritma 1 plus I, di mana I adalah bunga per periodenya ya. Per periode adalah 6% dibagi dengan 12 atau menjadi 0,005 atau 0,5%. Sehingga nanti kita peroleh N-nya adalah 138,976 atau 139 bulan. Atau kalau kita konversikan dalam tahun itu lebih dari 10 tahun, dengan per bulannya membayarkan jumlah uang sebesar 1 juta. Nah, sekarang jika kita membandingkan apa yang telah kita pelajari, yaitu tentang bunga sederhana ya, di mana bunga sederhana itu besaran bunganya itu diperoleh dari nilai pokok awalnya, sehingga nanti setiap periodenya itu besarannya sama. Untuk bunga flat ya, itu perhitungannya sama seperti bunga sederhana. Kemudian nilai pokok awalnya juga sama, sehingga nanti untuk nilai akhirnya untuk setiap periodenya itu tambahnya itu rentangnya sama, atau nanti bunganya besarannya tambahnya sama. Sedangkan untuk tingkat bunga efektif itu berdasarkan apa yang telah kita pelajari prinsipnya, yaitu bunga majemuk ya, mana nanti misalkan pada periode pertama itu nanti kita peroleh nilai akhir, kemudian pada periode kedua itu nanti nilai pokoknya itu diambil dari nilai akhir pada periode pertama, sehingga nanti dikalikan dengan tingkat bunganya dengan nilai pokoknya, sehingga memperoleh nilai akhir. Kemudian nilai akhir pada periode kedua nanti akan menjadi nilai pokok dari periode ketiga yang nantinya akan dikalikan dengan tingkat bunganya,
untuk memperoleh bunga pada periode ketiga. Nah, sekarang untuk kasusnya, yaitu kita pahami yaitu bunga flat, yaitu tingkat bunga yang dihitung berdasarkan saldo pinjaman awal seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian tingkat bunga efektif seperti yang kita pahami dalam materi bunga majemuk, yaitu suku bunga sesungguhnya dalam 1 tahun yang ditepat dibayarkan terhadap sejumlah uang yang dipinjam atau disimpan, atau tingkat bunga yang dihitung berdasarkan sisa saldo pada periode sebelumnya, sehingga nilai bunga yang dibayarkan debitur itu setiap bulannya akan semakin mengecil. Nah, nanti kita bisa melihat contoh kasus sebagai berikut ini dari perbandingan antara tingkat bunga flat dan tingkat bunga efektif. Yaitu sebuah bank menawarkan pinjaman sebesar 60 juta dengan pelunasan 12 kali angsuran dalam bulanan sebesar 5.300.000 dimulai 1 tahun lagi setelah dana pinjaman itu diterima. Dari kasus ini kita bisa sedikit banyak tentang menghitung tingkat bunga, yaitu dari pokok utang sebesar 60 juta, kemudian bunganya yang dibayarkan setiap periodenya itu adalah 300.000. Maka kalau kita hitung berdasarkan bunga flat bunga flat itu dengan besaran bunga yang sama setiap periodenya yang diambil dari nilai pokok awalnya, yaitu adalah 60 juta, maka nanti tingkat bunganya itu adalah 0,5% untuk setiap periodenya atau per bulan. Maka nanti kalau kita hitung dalam tahunan untuk tingkat persentase bunganya, maka itu adalah 6% untuk setiap tahunnya. Nah, pertanyaannya yaitu kebanyakan bank itu menerapkan tingkat bunga pada deposito misalkan besarannya itu antara 5-6%. Sedangkan untuk tawaran yang pada kasus soal ini itu menawarkan dengan tingkat bunga dengan pinjaman adalah 60 juta, itu adalah besarannya adalah 6% untuk per tahunnya. Kira-kira dari mana bank itu memperoleh keuntungan, sedangkan tadi yang perhitungannya deposito umumnya ada tingkatan bunga per tahunnya itu adalah 5-6%, sedangkan untuk yang tawaran pinjamannya itu adalah besarannya kalau kita hitung secara bunga flat itu adalah 6%. Nah, untuk kasus ini kalau lihat dari pokok materinya itu terkait dengan anuitas nilai sekarang karena berkaitan dengan pinjaman. Kemudian rincian dari tingkat bunga flat dari kasus ini adalah sebagai berikut ini, yaitu kita mulai dari periode pertama, angsurannya yang dibayarkan itu adalah 5.300.000 untuk bulan pertama. Kemudian rinciannya itu adalah 300.000 berupa bunganya, dan hutang yang pokoknya yang dibayarkan adalah 5 juta. Sehingga nanti saldo hutang yang sebelumnya dipinjam itu adalah 60 juta, sehingga nanti pada periode pertama itu nanti saldo hutangnya adalah 55 juta. Lanjut ke periode kedua, itu angsurannya sama yang dibayarkan yaitu sebesar 5.300.000 dengan bunga adalah 300.000 sama untuk setiap periodenya. Tingkat bunga flat itu besaran bunganya adalah sama. Kemudian hutang yang dibayarkan adalah juga sama, itu sebesar 5 juta, sehingga nanti pada periode kedua sisa saldo hutangnya itu adalah 50 juta. Jadi sisa saldo hutang pada setiap periodenya itu turun secara monoton secara tetap, yaitu sebesar 5 juta sampai periode ke-12, yaitu sisa saldonya sampai 0. Nah, sekarang bagaimana jika kita menghitung berdasarkan bunga efektifnya? Kalau kita tadi sudah membahas tentang tingkat bunga flatnya. Nah, diketahui kita kembali lagi pada materi minggu kemarin tentang masalah pinjaman itu terkait dengan nilai sekarang, anuitas nilai sekarang, yaitu tentang present value, yaitu hutang yang dipinjamnya itu adalah 60 juta besarannya.
kemudian jumlah pembayaran yang dilakukan setiap bulannya, setiap periodenya dengan besaran yang sama, itu adalah 5.300.000. Berikut dengan jumlah periodenya dalam 1 tahun itu ada 12 kali ya, atau per bulan, dengan jangka pelunasannya atau jatuh tempo adalah 1 tahun, atau T sama dengan 1, dengan M nya banyak periodenya dalam 1 kali 1 tahun itu adalah 12 kali. Kemudian pertanyaannya, kita akan mencari tingkat bunga efektif dari apa yang kita peroleh dari kasus ini. Nah, untuk memperoleh nilai bunga efektif dalam anuitas minggu kemarin ya, anuitas nilai sekarang, begitu juga untuk anuitas nilai yang akan datang seperti yang telah kita pelajari pada video ini. Nah, karena persamaannya itu tidak bisa kita selesaikan secara manual, maka kita bisa menyelesaikannya dengan trial dan error ya. Penyelesaian pertama, sebelum kita melakukan trial dan error dari perhitungan untuk mencari I ya, kita peroleh dari nilai anuitas nilai sekarang berdasarkan apa yang telah kita pelajari daripada materi sebelumnya, yaitu anuitas nilai sekarang itu diperoleh dari present value diperoleh dari faktor anuitas nilai sekarang dikalikan dengan A, atau faktor anuitas nilai sekarangnya adalah 1 min 1 plus I pangkat min N dikalikan dengan dibagikan dengan I. Kalau kita mencari I ya, maka nanti kita masukkan dulu untuk present value-nya atau hutangnya tadi adalah 60 juta dengan anuitasnya yang dibayarkan setiap periodenya yang dengan besaran yang sama, yaitu adalah 5.300.000. Kita bagi ya, 60 juta dibagikan dengan 5.300.000 itu adalah 11,3208 dengan N-nya adalah 12. Nah, kira-kira nanti berapa I? Dengan trial dan error nanti bisa kita coba dengan I yang mendekati untuk nilai hasilnya, yaitu adalah 11,32. Misalkan kita masukkan 10% ya untuk I nya, kira-kira nanti apakah hasilnya mendekati 11,32,008. Nah, setelah trial dan error kita dapatkan I yaitu 0,908 per bulan, atau iya, untuk I nya 0,908 itu periodenya dalam bulan. Nah, dalam hal ini untuk trial dan errornya, misalkan tadi kita masukkan I sebesar 10%, apakah nanti untuk hasilnya itu mendekati, kita masukkan ke rumus yang kita hitung tadi, yaitu 1 min 1 plus I pangkat min 12 dibagikan dengan I, nanti apakah hasilnya kurang dari 11,3 atau lebih dari 11,3. Kalau nanti hasilnya kurang dari 11,3, maka kita tingkatkan lagi nilai I nya. Kalau nanti hasilnya lebih dari 11,3, maka nanti kita kurangi untuk nilai I nya, sehingga nanti untuk yang lebih tepatnya setelah trial dan error dicoba-coba ya, itu adalah 10,89 atau 10,9% untuk per tahunnya. Untuk rincian dari perhitungan dari bunga efektif ini nanti bisa kita lihat dalam tabel sebagai berikut ini. Pada periode pertama, misalkan ini angsurannya adalah 5.300.000 dengan bunga itu sebesar 544.800. Itu diperoleh dari bunga per periode ya, per bulan. Tadi kita hitung untuk trial dan errornya itu sebesar 0,908 yang dikalikan dengan saldo hutang pada periode sebelumnya atau periode ke-0 itu adalah 60 juta. Dan nanti hutang yang dibayarkan per periodenya itu diperoleh dari angsuran yang pada periode pertama sebesar 5.300.000 dikurangi dengan bunganya, yaitu 544.800, sehingga nanti hutang yang dibayarkan pada periode pertama atau bulan pertama itu adalah 4.755.200. Nah, kemudian untuk sisa saldo hutang pada periode pertama itu diperoleh dari 60 juta dikurangi dengan hutang yang dibayarkan pada periode pertama sebesar 4.755.200, sehingga nanti
sisa saldonya pada periode pertama itu adalah 55.244.800. Lanjut pada periode kedua, angsurannya itu adalah sama ya, karena ini anuitas, jadi besarannya untuk angsurannya setiap periode itu adalah sama sebesar 5.300.000 dengan bunganya itu adalah 1.622,78. Itu diperoleh dari perkalian antara sisa saldo hutang pada periode sebelumnya sebesar 55.244.800 dikalikan dengan bunga per periodenya atau per bulannya sebesar 0,908 hingga diperoleh 501.622,78. Kemudian hutang yang dibayarkan itu diperoleh dari pengurangan angsuran dari periode kedua dikurangi dengan bunganya sebesar 501.622. Kemudian diperoleh 4.798.377,22, sehingga nanti saldo hutang pada periode kedua itu adalah 55.244.800 dikurangi dengan hutang yang dibayarkan pada periode kedua sebesar 4.798.377. Hasilnya pada periode kedua itu sisa saldo hutangnya adalah 50.446.422,78. Kalau kita lihat dari model pembayarannya ini untuk bunga efektif, semakin banyak periode itu nanti bunganya akan semakin bunga yang dibayarkan itu adalah semakin mengecil. Sedangkan untuk yang hutang yang dibayarkan pada bunga efektif itu semakin banyak periode itu akan semakin besar untuk hutang yang dibayarkannya. Jadi berbanding terbalik. Kalau untuk bunganya semakin banyak periode semakin menurun. Kalau untuk hutang pokoknya yang dibayarkan itu setiap periodenya jika semakin banyak periodenya itu adalah semakin besar. Jadi dari kasus ini bisa kita simpulkan bahwa tingkat bunga sesungguhnya yang dikenakan bank itu bukan sebesar 6%, tapi kita mengacu pada bunga efektif, yaitu tingkat bunga per tahunnya yang diterapkan oleh bank itu sebesar 10,9%. Sedangkan untuk per periodenya untuk bunga flat tadi adalah 0,5%, tetapi tingkat bunga sesungguhnya yang dikenakan bank itu adalah sebesar 0,9% untuk setiap bulannya. Kalau kita bandingkan antara tingkat bunga flat tadi sebesar 0,5% per periodenya dalam bulanan ya, dengan tingkat bunga efektifnya per periode atau per bulan itu 0,908, maka ada perbandingan sebesar 2 kali lipat ya antara bunga flat dengan bunga efektif. Sehingga nanti ini sebenarnya bisa menjadi acuan untuk bunga efektif untuk para peminjam dana. Tidak hanya untuk melihat bunga flatnya saja sebesar 0,5%, tetapi untuk bunga sesungguhnya atau bunga efektifnya itu malah sebesar 0,908 untuk setiap periodenya. Nah, kemudian dari contoh hal yang sama tadi ya, masih sama. Sebuah bank itu menawarkan pinjaman sebesar 60 juta dengan dua metode pelunasan, yaitu 12 kali angsuran dalam bulanan sebesar 5.300.000 dimulai 1 bulan lagi setelah dana pinjaman diterima ya, atau membayar secara lunas nanti sebesar 6.363.600.000 pada tahun depan atau tepat pada jatuh tempo. Rincian angsurannya dari tadi 5.300.000 itu 5 juta untuk pelunasannya, kemudian 300.000 untuk bunganya. Pertanyaannya, jika Anda dihadapkan pada kasus di atas itu tadi, pilihan mana yang Anda pilih? Nah, berikut itu tadi adalah untuk materi anuitas, masih anuitas biasa, dimana kalau minggu kemarin itu membahas anuitas nilai sekarang adalah untuk materi video ini adalah anuitas biasa dengan nilai yang akan datang. Jadi bisa kita simpulkan bahwa untuk anuitas yang kita pelajari pada video
atau pertemuan minggu kemarin tentang anuitas nilai sekarang itu terjadi apabila kita itu sebagai pihak yang berhutang, di mana kita akan mencari nilai sekarang dari beberapa pembayaran yang kita lakukan selama beberapa periode sampai jatuh tempo dengan besaran uang yang sama, sehingga nanti bisa dibandingkan pembayaran mana yang baik untuk kita berdasarkan nilai sekarangnya secara tunai atau secara kredit. Nah, kalau untuk anuitas nilai yang akan datang itu berlaku pada kita apabila kita sebagai pihak yang memberikan dana atau pihak yang menabung, yang memberikan atau menyetorkan dana dengan besaran uang yang sama untuk setiap periodenya sampai pada jatuh tempo untuk mengetahui berapa nilai uang yang akan datang atau pada masa jatuh tempo. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan pada materi matematika keuangan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.